Pak. Oh iya, Biar iya. tahu Iya, dunia betul. Pak ya. Jangan Betul. sembunyi-sembunyi ya. Iya. Oke, baik. Iya. Kali ini pemirsa Bangka Pos kita tetap bahas tentang bangun sinergi kembangkan pariwisata Bangka Belitung. Iya. Tapi sebelum itu kayaknya Ranti pasti penasaran ya? Iya dong. Apa tuh? pasti. Tanyain dong ke ibu bapaknya nih. Iya. Yang pastinya kan kemarin kita per kabupaten. Iya. Yang pastinya kita hari ini bakal membahas seluruh kepulauan Bangka Belitung. Pasti Iya. banyak destinasi pariwisata yang ada di kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk lanjutannya kita langsung tanya aja sama bapaknya gimana sih Boleh, potensi yang pariwisata sekarang di Bangka Belitung. Iya, yang unggul-unggul aja gitu. Oh, yang unggul gitu ya. Iya, iya, Iya. unggul ya. Terima kasih. Jadi saya akan jawab pertanyaan Mbak yang cantik ya. Jadi ini secara anugerah ya, anugerah yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu menjadi 10 destinasi wisata. Menarik pertanyaan tadi. Jadi dengan 10 destinasi wisata itu seharusnya para pemimpin kabupaten kota juga akan menjurus ke sana. Ya, akan menjurus ke sana. Apa itu kan sudah ditetapkan menjadi 10 destinasi wisata. Harusnya pemikiran kita ya sudah begitu lahir harus berpikir pariwisata. Itu aja. Karena pariwisata ini juga penopang dan penunjang Iya. ekonomi tentunya Iya, Pak ya. iya, Itu iya. penting banget Pak ya. Iya, sangat strategis. Tapi mungkin Pak bisa dijelaskan gitu Pak potensi pariwisata kita sendiri kan tadi 10 destinasi Iya. terbaik lah ibaratnya di Iya, iya. nasional Pak. Apa sih Pak item-itemnya gitu Pak, dan juga kan ada kita ada 2 pulau nih Pak, Iya, Bangka iya. dan Belitung. Iya, iya. Pembedanya gimana tuh? Iya. Banyak ini ya. Iya. Dari 7 kabupaten kota itu semua memiliki aset pariwisata ya. Kita yang dekat dulu ya. Iya, Bangka. Pangkal Pinang ya. Iya. Pangkal Pinang kebetulan kita tugasnya di Pangkal Pinang. Itu kan ada pantai yang namanya Pasir Pagi. Sebenarnya itu harus dipikirkan dari sekarang ya. Mengapa harus dipikirkan dari sekarang? Itu ancolnya provinsi itu sebenarnya berada di situ loh nantinya. Ya. Kenapa kok tidak pernah tersentuh ya? Ini harus disentuh nantinya karena itu ancolnya. Kemudian kembali ke Bangka Induk. Bangka Induk itu sebenarnya itu yang paling awal pengembangan pariwisata ada di sana. Di sana sudah ada hotel-hotelnya. Resort banyak. Ya, resort sudah ada Kita pinggir pantai lagi kan. di pinggir pantai. Kemudian kembali ke barat ya, Bangka Barat. Bangka Barat di sana juga ada kawasan pariwisata yang strategis ya, peninggalan Iya, bersejarah. sejarah. Ya. Kemudian kembali ke Bangka Tengah ya. Ke Bangka Tengah juga di situ juga memiliki kawasan pariwisata yang sekarang ini sedang heboh juga, yaitu Danau Kauleng yang Danau Pading. Danau Pading juga. ya itu banyak kawasan-kawasan. Kemudian di situ juga ada pulaunya kecil yang bisa menjadi objek wisata. Terus kemudian lagi ke arah selatan. Selatan juga tidak kalah pentingnya, juga memiliki aset wisata yang bisa distandarkan dengan dunia nantinya kalau dikembangkan nanti. Makanya nanti ke depannya bagaimana pengembangan wisata ini kita membangun jembatan dari Palembang menuju Bangka itu harus aksesnya lewat sana. Karena di sana menjadi kawasan strategis. Kemudian kita dipisahkan dari kepulauan Bangka Belitung lagi ya, dipisahkan. Di sana kan ada dua pulau. Iya. Yaitu pulau Bangka Belitung Timur, kemudian Belitung Induk. Di sana ada pengembangan daerah wisata yang sekarang ini yang tren itu geopark. Iya. Ya, itu sudah disahkan oleh UNESCO tanggal 24 kemarin, kalau itu sudah disahkan menjadi wisata dunia nantinya. Nah, ini kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi adalah kawasan yang strategis. Menurut kami ya, kawasan strategis. Tinggal bagaimana ke depan kita duduk bersama antara gubernur, bupati, wali kota. Ayo kita kembangkan kawasan wisata ini yang sudah dicanangkan menjadi kawasan strategis tadi. Pak, tadi menarik juga Bapak bilang tentang jembatan Pak. Ya. Karena mungkin dengan adanya jembatan Bangka Palembang ini nanti bisa meningkatkan pariwisata kita juga. Ya, betul. Tapi kan ini ada pro kontra juga Pak jembatan. Ini Iya, betul. Dinas pariwisata sendiri mungkin menilainya bagaimana nih Pak? Kalau kita mau mengembangkan pariwisata harus berani bermimpi. Ya. Ya, pemimpin kita harus bermimpi. Jangan kita bicara negatifnya. Kalau kita mau mengembangkan daerah pariwisata, kita ingat Bangka Belitung itu jumlah penduduknya hanya kurang lebih 1.400.000. Kapan kita mau maju? Kita berpikir lokal saja lah, nggak usah mendunia dulu.
Kita ambil yang terdekat daerah zona Sumatera, ya. Sumatera jumlah penduduknya berapa, Mbak? Kurang lebih 12-an juta. Iya, betul. Kalau itu dibangun jembatan menuju sana, otomatis nanti dia tidak akan ke Lampung. Ingat itu, Pak. Bangka Lampung jadinya. sudah membangun jalur tol. Makanya kita harusnya berani mimpi membangun jembatan yang jarak tempuhnya hanya 13 kilo. Kalau itu dibangun, saya jamin Bangka Belitung tidak akan susah. Itu yang harus dipikirkan pemerintah sekarang ini setelah pasca timah, harusnya itu. Itu prosesnya udah sampai mana tuh, Pak? Itu sudah menjadi kajian pusat ya. Insya Allah nanti meskipun bukan tahun ini, mungkin di era Pak Jokowi ini akan segera dibangun. Saya yakin karena itu bukan bidang saya. Cuma saya salah satu yang mengusulkan. Saya salah satu mengusulkan meskipun itu bukan tugas saya di era almarhum Pak Eko Maulana Ali. Ketika beliau menjadi bupati, kami sudah punya mimpi berpikir Bangka Belitung harus terkoneksi dengan ini Palembang. Kenapa harus Palembang? Kenapa nggak lebih dekatnya ke Belitung gitu? Iya, bikin jembatan Bangka dan Belitung juga gitu. Iya. Kan jarak tempuhnya jauh, Mbak. Jarak tempuhnya. Ya, kita belum bisa membangun antara Belitung dan Bangka. Terus saya katakan tadi dari awal, jumlah penduduk kita itu kan hanya 1.400.000. Kalau kita hanya mengharapkan ini saja, lokalisasi saja, kita akan lambat. Tapi kita harus berani. Go public itu harus berani mimpi membangun jembatan yang saya gambarkan tadi. Bayangkan tadi kita ambil zona Sumatera, di situ ada Palembang, ada Lampung, Sumatera Barat, Riau, Jambi segala, pasti akan magnetnya akan berada di Bangka Belitung. Saya pernah baca nih, katanya Bangka Belitung ini akan menuju wisata halal sedunia. Itu betul apa sih, Pak? Terus ini, ya ini kan sudah ada ciri khas ya, sudah ada ciri khas bahwa Belitung, jujur ya kita tidak menutupi ya. Sekarang ini dari 7 kabupaten ini yang siap memang masyarakat Belitung. Maka Belitung sekarang menemukan geopark itu tadi. Saya yakin kalau geopark ini nanti clear dan clean ya, dunia akan masih tetap melirik ke Bangka Belitung. Makanya itu harus kita pikirkan bersama ya, agar geopark itu tetap dijadikan memang destinasi wisata yang mendunia. Karena ini sudah disetujui oleh UNESCO. Pak, tapi kan untuk Pulau Bangka dan Belitung kita tahu kayaknya wisatawan lebih paham dan inginnya pergi ke Belitung dibandingkan ke Bangka, Pak. Nah, ini peran pariwisata sendiri gimana nih, Pak? Dan juga apakah ada dana khusus kah atau kayak perlakuan khusus untuk Belitung biar diakan lagi karena mereka yang biasanya dituju gitu. Bangkanya kasihan dong, Pak. Karena Bangka juga sebenarnya punya potensi juga gitu. Ya. Gimana? Nah sebenarnya ini tergantung dari pemimpinnya daerahnya masing-masing ya. Kekuatan magnet itu berada di pemimpinnya masing-masing. Inovasi dari mereka. Nah sekarang saya tidak meminabobokkan ya. Bangka Belitung khusus yang di Belitung itu masyarakat sana kan pernah terjajah oleh ekstima, ya pernah tersakiti timah. Nah sedangkan di Bangka ini belum, masih santai-santai saja. Padahal saya sebutkan di sumber cikal bakalnya pariwisata itu berada di Bangka Induk loh awalnya itu. Kenapa kok Bangka Induk? Menurut saya kok masih santai saja. Lah kami selaku pemerintah provinsi di bawahnya Pak Gubernur yang memang tugas kami, saya merangkul semuanya, kita merangkul. Ayo kita berkembang menuju sama-sama. Karena ini sudah menjadi 10 destinasi wisata. Ini kata kunci loh, jangan dilanggar kunci ini. Nah harus dilakukan bersama-sama. Nah tergantung inovasi pemimpinnya masing-masing. Betul. Itu kan? Ya itu. Pak, bicara tentang pemerintah daerah, artinya perlu sinergi antar sesama lah gitu, Pak. Jadi Bapak menilai sendiri sinergi antar pemerintah daerah sendiri dengan Pemprov dan sebagainya itu gimana, Pak? Waduh, ini berat, pertanyaan yang sangat berat saya jawab ini. Ya kalau menurut saya seorang gubernur sudah memberi pesan yang terbaik ya kepada daerahnya masing-masing. Ayo aku jadi gubernur misalnya, ayo kita bangun sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat sama-sama. Sekarang ini tinggal menerjemahkan bagaimana peran bupati dan kota masing-masing itu terhadap Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah support sekali untuk membangun pariwisata itu dengan harapan masyarakat kita itu bisa sejahtera ke depannya. Kalau itu tidak sejahtera,
Buat apa kita mendirikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Tujuan mendirikan Bangka Belitung itu satu, mensejahterakan rakyatnya. Ya ayo kita bangun sama-sama. Jadi saya selaku kepanjang tangan Bapak Gubernur ya saya rangkul semua. Ayo kita bangun sama-sama. Punya inovasi sama-sama. Yang ada ketika ada kekurangan apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami bantu. Ayo kita angkat bersama-sama. Tapi waktu pas sekarang kan ini lagi COVID nih. Nah, selama iya. pasca COVID ini ada nggak penghambat mempromosikan destinasi pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung? Ya kalau promosi terus kenceng nih Mbak ya, promosi terus kenceng. Cuma kondisi siapa sih yang nggak takut dengan COVID ya? Dengan kondisi ini saya baca kemarin Ya. itu data yang kunjungan wisata yang di sini turunnya 50%, 51,sekian% nih. Itu pengunjungnya dari luar Bangka atau dari mancanegara? Ada dari luar, ya total keseluruhan Mbak. Oh, Total keseluruhan. Makanya kami punya berprinsip ya, kalau dari orang asing akan datang ke sini takut, ya kita bagaimana mempromosikan lokal saja. Artinya di luar Pulau Bangka, Indonesia saja lah. Kurasa cukup dengan jumlah penduduk sekian puluh juta. Karena apa? Saya punya keyakinan bahwa Bangka Belitung tadi saya sebutkan sudah punya kata-kata kunci. Kita bahwa ditunjuk sebagai destinasi 10 destinasi loh. Ini yang harus kita kembangkan bersama. Ya kita rekrut lokal saja. Tapi dengan COVID ini memang kita jujur kita akui lokal juga kurang, kemudian dari luar juga kurang. Bayangkan untuk tahun ini aja kita sudah merosot 51%, gitu ya. Kurang lebih 51% turun, sangat jauh. Turun drastis Pak. Terlalu drastis ya Pak. Ya otomatis kan dampaknya ya juga kepada perekonomian masyarakat. Untungnya Bangka Belitung masih diberi kekayaan oleh Tuhan, yaitu faktor alam di luar pariwisata. Timah mahal, sawit mahal, kemudian sahang mahal. Nah, itu yang menjadi dominan masyarakat bisa mempertahankan kehidupan hari-harinya. Oke. Untungnya kita nggak utamanya pariwisata gitu Pak. Kalau Bali kan pariwisata nih. Ya. Nah itu bahaya kalau Ya, untuk ya. kita punya kekayaan alam lainnya. Kita bersyukur, makanya harus bersyukur kepada Masih ada Tuhan. syukurnya ya kalau Harus ada ya. syukur ya, harus ada bersyukur. Baik. Ya. Baik Pak, terkait dengan ini juga nih Pak. Tadi sinergi antar pemerintah dan sebagainya, promosi juga Bapak udah bahas kita gencar. Tapi gencarnya itu berupa seperti apa mungkin Pak? Bisa dijelasin gitu Pak? Ya kita kan sudah ada digitalisasi Mbak ya. Iya. Digitalisasi, kemudian komunitas, kita sudah punya komunitas masing-masing ya, antara Bangka, Indo, pokoknya komunitas seprovinsi ini sudah mulai bergabung Mbak. Nah itu salah satu wadah untuk meningkatkan promosi para pelaku wisata itu sendiri. Menurut saya sudah nggak kurang-kurang lagi, cuma mungkin nanti ke depannya juga kita akan genjot lagi bagaimana lebih proaktif lagi. Kalau bisa jangan hanya pihak pemerintah saja, mungkin karyawan Bangka Pos ya, juga perlu promosikan dan karena ini punya kita, punya kita, semua harus mempromosikan. Mungkin tunggu saja, nanti saya juga akan menyampaikan kepada seluruh ASN, silakan mempromosikan melalui HP masing-masing. Itu promosi yang murah. Iya. Ya kan? Sosial media Pak. Sosial media Paling mudah paling diakses. mudah diakses itu, silahkan masing-masing. Bayangkan kalau pegawai kita 7.000 orang ASN mempromosikan itu, berasa Bameng ini. Iya. Nah ini salah satu strategi saya nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur. Itu Mbak. Kira-kira untuk tahun ini nih Mm-mm. pemerintah Kepulauan Bangka Belitung di khususnya Dinas Pariwisata nih Hmm. untuk tahun ini ada program apa Pak untuk destinasi pariwisata di Kepulauan Bangka? Sekarang ini memang kita tidak bisa full ya, hampir semua negara collab dengan COVID ya. Anggaran. Namun kita juga tetap bisa mensuplai, memikirkan untuk meneruskan perjuangan mengembangkan pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata khususnya kemarin kita sudah bekerja sama dengan UNTAR bagaimana meneliti pengembangan pariwisata yang ada, terutama yang ada di Muntok. Di situ ada kota sejarah. Nah itu nanti akan dijadikan kota heritage. Kemudian di situ juga akan dijadikan kota tua. Ya, nah, itu sudah di dalam kajian penelitian antara provinsi bekerja sama dengan Universitas UNTAR.
Itu salah satu kegiatan-kegiatan. Terus kemudian kami juga untuk memperkaya SDM terutama para pelakunya. Kemarin kami sudah sounding dengan Kementerian Olahraga, Kementerian Ekrab, membina pelaku-pelaku usaha yang di Belitung. Itu para pelakunya kita tatar bagaimana pengelolaan ekonominya, bagaimana SOP-nya ketika masyarakat itu mempunyai homestay. Kita datangkan itu, Mbak. Itu salah satu upaya kita untuk membantu masyarakat dalam rangka mengembangkan pariwisata ke depannya. Menurut Bapak nih, dari seluruh kabupaten Bangka Belitung ini, mana sih yang paling unggul destinasi pariwisatanya? Susah ya, Pak. Ntar ada yang guru lagi. Menurut pandangan Bapak sendiri nih. Ya, kalau menurut pandangan saya tadi ya kita jujur ya. Jangan tersinggung para pemirsa ya. Jangan baper ya, gitu kan. Saya jujur Bangka Belitung. Bangka Belitung? Ya. Di mana tuh? Mengapa kalau Bangka Belitung? Meskipun pengembangan pariwisata antara Belitung dan Bangka ini sebenarnya duluan Bangka ya, Kabupaten Bangka. Karena saya tahun 89 sudah berada di Kabupaten Bangka. Belitung malah belakangan. Belitung itu karena apa? Memang alamnya memang mendukung. Alamnya mendukung. Siapa sih tidak tertarik dengan Belitung? Ya. Kemudian pantainya tidak dirusak oleh masyarakat, dan masyarakat di situ mempunyai rasa tanggung jawab, rasa memilikinya tinggi, sen belongingnya itu tinggi. Kalau ini alam dirusak, aku mau makan apa? Itu saya lihat masyarakat di sana berpikir di situ. Maka kalau ditanya oleh Bangka Pos ini ya jujur saja, wah saya pilih Belitung ya. Tapi bukan mengesampingkan yang lain, bukan. Semua punya potensi masing-masing. Tapi yang sekarang itu kayaknya yang sudah siap itu adalah di Belitung. Terbukti tadi kan, ya terbukti sudah masyarakat sudah memikirkan ya bagaimana untuk dikenal dunia. Mereka sudah menelitian, membuat geopark tadi ya, membuat geopark, sudah punya strateginya. Dengan geopark yang diakui dunia, mungkin mereka juga bermimpi dunia akan akan hadir di Bangka Belitung. Tapi di luar konteks itu saya juga sudah membantu loh, Mbak. Dari bidang olahraga belum dipertanyakan ya. Iya, dia juga ada menyinggung olahraga Pak ya. Jadi saya memang hobi olahraga. Saya sekolahnya bukan jurusan olahraga, tapi saya dari kecil memang atlet ya, atlet nasional, atlet SEA Games ya, atlet cabang menembak ya. Jangan nembak. Jadi saya paham. Ketika saya duduk di Dispora sebelum penggabungan kemarin, saya sudah berpikir dengan Bapak Gubernur bagaimana mendatangkan event dunia berada di Bangka Belitung. Mungkin ini juga sejarah bagi saya, dan sejarah selama Bangka Belitung berdiri baru saya yang berani dengan Pak Gubernur ya, Pak Erzaldi, mendatangkan event-event dunia, event ASEAN, event nasional dan internasional. Tapi itu kan udah ada ya Pak ya, yang kayak lari maraton gitu di lanjut ke sana ya. Itu kan belum begitu besar ya. Belum besar. Kalau saya kan mendatangkan event motor balap dunia itu 21 di sini gitu ya, 21 negara. Wah, jelas itu. Nanti grand itu ada, grandnya itu ada. Terus kemudian ketika saya sukses mendatangkan event MXGP ya, kemudian sukses saya datangkan lagi pemain bulu tangkis dunia, tingkat dunia. Ya kita lakukan. Setelah itu sukses juga kita datangkan lagi pemain-pemain basket jago-jagonya. Kita kumpulkan di sini, beradu di sini. Kemudian saya bawa lagi seleksi cabang-cabang olahraga, baik itu kejuaraan Piala Presiden, ya kemudian seleksi PON, saya bawa ke sini. Saya sudah berpikir ketika saya membawa event dunia berada di sini, itu otomatis pengembangan pariwisata akan berjalan. Betul, karena banyak tanya. Ya, terbukti kemarin saya dengan Pak Gubernur mengadakan event kejuaraan menembak ya di Belitung, itu sebenarnya tingkat dunia. Tapi karena ini COVID, Bapak Presiden menyatakan orang dunia jangan datang dulu. Tapi sukses dan itu dampaknya juga untuk masyarakat itu sendiri. Ini sebenarnya
selaras Pak ya sebenarnya. Kalau misalkan di Kadiswara kemarin ya Pak ya, karena Mas olahraga bawa ke sini terus pariwisata juga ikut. Ya sebenarnya kalau Seimbang dulu juga kan ini kalau barangnya, dulu Pak. saya kan mendukung ya. Iya, mendukung. Mendukung mimpinya Pak Gubernur harus begini ya, kita terjemahkan Iya. kita jalankan. Nah, secara kebetulan sekarang saya duduk di 2 OPD penggabungan. Iya, 2 Ya sudah ngalir saja mungkin itu. Lebih baik dong Pak, atau lebih mudah dong jadi menggerakkannya Pak, karena 2 OPD udah digabung gitu. Yang penggerakannya lebih mudah, tapi tingkat keberatannya sangat berat. Ya. Mengapa? Anggarannya gimana Pak jadi Pak? Kalau anggarannya kecil, boleh lihat. Ya. Tapi tingkat risiko ya, Iya. beban saya untuk menjalankan tugas itu mungkin dari 34 OPD saya sendiri yang paling berat. Iya. Karena di situ ada 3 kementerian ya. Iya benar. Ada pariwisata, kemudian olahraga, kemudian kebudayaan, ditambah lagi 1 deputi ekstra Ya. ekonomi kerakyatan, sangat berat. Ya mohon doanya saya kuatin. Ya pasti lah. Iya, Oke iya. Pak, bicara juga tentang pariwisata, kita juga ada KEK ya Pak ya, Ya betul. kawasan ekonomi khusus. Dan sejauh ini udah di mana aja Pak nih yang udah sah? Karena kan masih dibicarakan terus nih. Iya. Nah, KEK ini tadi sudah saya sampaikan dengan Mbak ya, meskipun saya bukan duduk di pariwisata, ide awal KEK itu sebenarnya dari saya juga awalnya. Wow. Ketika saya duduk di Sekwan ya, Iya. didampingi oleh Pak Didit, ya, ketua DPR kita ya. Tadi sudah saya ceritakan ya, mengapa kok timbul kawasan KEK itu ya gara-gara itu tadi, ketika Bangka Indo mengadakan triathlon ya masyarakat tidak tahu apa ini triathlon itu. Iya. Sampai ke 3 tahun kemudian saya langsung menghadap Pak Ketua, mengajak ke Kementerian Pariwisata, ayo Pak minta tolong itu dipromosikan. Meskipun saya bukan wewenang saya, apalagi jauh Mbak. Iya. Saya di DPR, ngurusi DPR di Sekwan kok membicarakan itu. Tapi karena saya punya mimpi membangun Bangka Belitung itu, tidak peduli aku berada di mana. Iya. Luar biasa. Makanya itu salah satu kawasan yang termasuk saya usulkan. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan tumpang tindihnya ya. Tumpang tindihnya kawasan wisata, kemudian dengan tambang. Ya, tambang timah itu yang menjadi persoalan. Soalnya seperti Karena antara pariwisata dengan tambang ini kan duluan tambang sebenarnya. Ya seharusnya itu nanti antara PT Timah dengan pemerintah kita, pelaku usaha, ya harus duduk bersama. Iya. Di mana sih yang boleh ditambang, boleh yang di mana sih yang harus dikembangkan pariwisata. Tidak bisa egonya kita sendiri, harus duduk bersama. Ya. tentukan kesepakatan Iya, harus kesepakatan Satu bersama. Satu suara itu. baru bisa maju. Iya, betul, Dan betul. berkembang Bangka Belitung. Iya, betul. Iya. Kembali lagi sinergi sesuai dengan judul kita. Baik, pemirsa Bapak Pos, menarik ya nanti. Jadi masih banyak banget yang perlu kita bahas. Dan tentunya kita belum bahas nih Pak, Apa pengembangan ke depannya nih Pak. Iya, iya. Bangka Belitung dan mungkin kendalanya juga. Tapi Iya. kita bahasnya setelah break Setelah break dulu. nanti. Boleh. Kita break sejenak pemirsa Bangka Pos, tetap bersama saya dan Ranti dan Pak Soeharto tentunya. Boleh. Tahukah Anda, alam selalu memberi kenangan manis di hati kita. Seperti sebuah keindahan yang diletakkan di ujung ingatan agar kita selalu tersenyum. Seperti halnya Kepulauan Bangka Belitung. Lautnya yang biru seakan membawa kita menyelami keindahan Indonesia.
serta barisan bebatuan yang menyiratkan sisi magis, mengingatkan kita betapa eksotisnya pulau ini. Kepulauan Bangka Belitung akan selalu membawa Anda pada sebuah petualangan yang tak terlupakan. Datang dan jelajahi keindahan Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik pemirsa Bakapos, jumpa lagi nih bersama saya, Cici Shanita dan Ranti Aprilia. sama Pak Soeharto juga nih. Baik, tadi masih penasaran isi Ranti tentang kepariwisataan di Bangka Belitung. Tentunya kita akan membahas tentang bagaimana sih pengembangan pariwisata untuk kedepannya nih Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Oh, itu pertanyaannya, wah panjang ini ya. Iya. Bagaimana pengembangannya ya? Ini menarik nih. Iya dong, Mbak. Tadi kan sudah saya utarakan di depannya bahwa kita ada kata-kata kunci, kita masuk 10 destinasi wisata. Otomatis kita juga harus concern pengembangan pariwisata. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, wisata Bangka Belitung harus maju. Iya, Ya, harus maju. Nah, majunya ke pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Otomatis semua yang ada di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung itu juga harus mendukung. Ya, harus berperan aktif. Harus berperan aktif, termasuk Bangka Pos dong. Iya dong. Itu juga kita Ya, nanti ya. itu harus ini media. Kemudian bagaimana sih pengembangan ke depan ya, kita juga harus punya mimpi ya. Setelah pasca timah itu ya harus memang ini harus dikembangkan, harus dikembangkan. Maka pemerintah kita concern pariwisata itu, Mbak. Setelah pasca timah ya, saya katakan setelah pasca timah, suka atau tidak suka, pariwisata harus tetap dijalankan. Siapapun pemimpinnya nanti. Iya. Ya, begitu. Ada giat-giat mungkin Pak, mau ngebangun apa mungkin kira-kira ke depan atau ada apa gitu Pak? Ya, kita kan sudah diperdakan, Pak ya, sudah ada perda induk, perdanya sudah, payung hukumnya sudah ada di provinsi, tinggal menerjemahkan ke kabupaten kota. Misalnya saya katakan tadi di Bangka Barat ya, di Bangka Barat itu ada heritage, ya, ada kota sejarah. Ya. Nah, itu sudah diperdakan ya, harus dijalankan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Ayo bersinergi ya, bersinergi. Yang pelakunya siapa ya, saya dengan dinas pariwisata itu, ayo mau dibangun apa ini ya. Nah, itu sudah diinstruksikan oleh gubernur, maka kami tahun ini sudah mulai berpikir itu tadi, kita bekerja sama dengan Universitas Untar. Iya, cocok nggak ini ketika Bangka Belitung khususnya di Mentok itu desainnya itu pengembangan wisata sejarah, rupanya cocok karena di situ ada peninggalan sejarah. Nah, itu salah satu pengembangan untuk ke depan. Belum yang lain yang di Pulau Belitung itu sudah yang saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau lain, mohon maaf, kabupaten lain masih sekarang dalam tahap penelitian apa sih yang akan dikembangkan untuk nantinya, cocok nggak dengan ini yang di payung hukum perda ini. Ini pembangunan itu nggak asal-asal Pak ya? Nggak asal, itu kan ada kajian ya. Iya. Ada kajian, dan harusnya ya, kajian yang sudah diteliti itu yang harus kita jalankan ya. Harus kita jalankan siapapun pemimpinnya nanti, karena untuk membangun pariwisata tidak 1 tahun 2 tahun loh. Mungkin dalam satu periode kepemimpinan gubernur, bupati, wali kota itu nggak cukup, 5 tahun itu belum cukup. Ada sebagian yang bisa jalan,
tapi belum sepenuhnya. Nah, otomatis itu pembangunan harus berkelanjutan, dilanjutkan terus. Yang mengawasi siapa? Ya kita yang masih muda itu. Ente salah loh, itu melanggar aturan perda loh. Jadi harus begini. Itu harus komitmen bersama seharusnya. Seharusnya gitu. Oh iya. Tapi ngomongin pengembangan, tadi Bapak bilang setelah pasca timah. Ya. Setelah pasca timah berarti maksudnya timah itu harus digeser lebih ke samping, maksudnya pariwisata yang maju dulu. Apa gimana itu Pak? Ya begini ya, kan timah itu akan digali, kan Ya. sudah sekian tahun ya, kan lama-lama makin habis. Ya betul. Tapi Jangan kan sampai ya ketika timah itu sudah digali habis, pemerintah dan rakyat tidak siap. tetapi kan sekarang kalau kita ketahui ya, kalau timah itu kan penghasil terbesar ya tambah di Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Bukan Indonesia, Mbak, dunia nomor 2. Dunia nomor 2 ya. Kalau digeserkan Ya. itu gimana itu? Bukan di dalam arti kita itu kan secara bertahap, Mbak. Secara bertahap. Otomatis daerah penambangan timah yang sudah ditambang, Ya. ditinggalkan ya, yang bisa diolah dijadikan destinasi wisata ya kita jadikan. Contoh ini yang kita baru bangun itu di Kobak yang banget itu kan eks tambang timah. Iya kan? Ya. Nah, setelah ditambang eks tambang timah dan Tuhan juga sayang dengan kita, terbentuklah alam ya, alam yang di luar pemikiran kita. Kok indah. Nah, itu yang kami maksudkan tadi, itu juga harus dijadikan destinasi wisata. Nah, tapi kan udah banyak nih kan penggalian timah nih di Ya. seluruh Bangka Belitung kan. Ya. Nggak mungkin kalau dijadiin destinasi kayak danau-danau kayak gitu kan. Tidak semua yang eks tambang timah itu menjadi daerah wisata, tidak. Cuma nanti mungkin dari destinasi wisata yang olahan, inovasi dari rakyat itu sendiri. Ya, alam yang dirusak, ditata oleh kehutanan dan masyarakat ya, jadikan alam yang indah, kan itu menjadi objek wisata nantinya. Kita kalau mengembangkan pariwisata, saya bilang tadi, kita harus punya inovasi, harus berani mimpi. Ya, alam kita yang memang asli alam ya harusnya dipertahankan, yang belum dirusak. Tapi yang sudah dirusak terkontaminasi PT Timah kan itu bisa diolah lagi menjadi wisata. Ya, reklamasi. Makanya pemerintah kita juga harus memikirkan dari sekarang. Tidak mungkin sampai kiamat nanti Timah itu akan ada terus. Mungkin mungkin. Apalagi kalau kita lagi naik pesawat itu Bangka banyak lubang-lubang camoy kata Ya, orang Bangka pasti begitu. itu juga harus menjadi solusi pemerintah. Kalau itu menjadi lubang camoy semua, Bangka Belitung bahaya, bisa jadi laut. Benar. Ya mungkin nanti teknologi sebenarnya pertambangan yang benar, Mbak ya. Itu yang di pertambangan yang dilakukan pertambangan sekarang ini. Saya pernah bertemu dengan ahli geologi dari Korea dan Cina. Ya. Itu pertambangan main-main yang dilakukan sekarang ini. Karena kenapa dikatakan pertambangan main-main? Karena ini baru 20%. Pertambangan yang benar itu dilakukan pakai terowongan seperti yang di Belitung. Nah, itu kan ya di Geopark itu ada pertambangan itu yang benar itu. Informasi yang saya dapat dari Korea dan Cina. Jadi yang dikelola kita ini ya baru 20%, bayangkan saja. Mungkin bisa saja sampai nenek moyang kita nanti pertambangan ada, tapi mungkin konteks nambangnya tidak seperti ini. Sudah canggih melalui terowongan, mungkin itu. Ya. Pertambangan sama pariwisata memang agak nyimpang sebenarnya Pak ya. Iya. Baik Pak, tapi tadi udah dengar pengembangan dan sebagainya. Mungkin Bapak sendiri menilai kendala ya selain pertambangan nih Pak, untuk mengembangkan pariwisata kita, kendalanya apa Pak? Kendalanya banyak, Mbak, kendalanya. Sekarang ini Kalau banyak nih seru ya ini. ya memang seru. Kan untuk mengembangkan pariwisata kita harus duduk bersama. Iya. Gubernur tidak punya wilayah, Mbak ya. Yang punya wilayah kabupaten dan kota. Nah, seharusnya ya antara gubernur dan para pemimpin itu bersinergi ya. Bersinergi, berkolaborasi, ayo membangun wisata ini. Beda dong kalau saya gubernur punya wilayah, saya menentukan. Iya. Tapi kan kita enggak. Ya kan? Ya. Itu yang menjadi persoalan kita. Sejauh ini sinerginya sendiri apa kurang Pak atau gimana nih Pak? Ya sinergi ada sinergi, tapi menurut kami belum full, Optimal ya. belum optimal. Nah itu salah satu kendala menurut kami ya. Terus kemudian kendala kedua juga masalah biaya, ya anggaran tadi, kembali lagi anggaran.
Tapi sebenarnya kita tadi sudah enak loh, kita sudah dijadikan 10 destinasi wisata itu nggak ada anggaran juga kita harus minta pusat. Tapi pusat juga sekarang terkendalakan. Iya. Nah, makanya itu tadi salah satu hambatan kendala untuk pengembangan pariwisata yang saat ini yang kami rasakan. Mungkin setelah COVID mungkin ada pengembangan baru, kita belum tahu dari mana solusinya nanti. Bisa saja harus turun tangan itu pemerintah pusat, karena itu sudah menjadi patokan kata kunci nasional. Ya. Pak, pengembangan juga kita singgung, dinas UMKM juga pernah aktif dong Pak untuk Ya, pariwisata. ya, betul. Ini gimana Pak sinergi sendiri dengan dinas pariwisata? Kami memang selalu berkolaborasi ya. Ketika kami meng-up ya pariwisata, kan orang datang itu tidak hanya melihat yang indah, Pasti juga perlu. pasti kamu mau makan. Makanya kuliner juga harus membangun bersama-sama. Makanya ini dinas yang OPD kami selalu bermitra ya. Tidak bisa putus ini. Contoh ketika kami datangkan event dunia, saya selalu telepon. Ini ada event sini, tolong siapkan kulinernya. Tolong di toko-toko disiapkan oleh-olehnya. Saya tinggal mengemuk kepada teman-teman, kalau mau kuliner di sana, kalau mau beli oleh-oleh di sini. Itu harus berkolaborasi. Jadi sejalan itu. UMKM pasti jalan, dengan adanya pariwisata yang maju, pasti nanti UMKM juga akan maju. Dengan majunya UMKM, maka semakin sedikit tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Pasti, makanya kalau bisa kita harus berani mimpi mendatangkan turis dari luar. Strateginya gimana? Ya karena tadi saya duduk di olahraga, saya bawa event-event dunia berada di sini. Tujuannya itu. Di samping itu promosi, dunia juga bisa melihat di Bangka Belitung. Oh ini tahun Bangka Belitung. Nah, itu. Menarik ya. Iya. Ngomongin pariwisata lagi, kita belum bahas kebudayaan. Oh iya. Untuk kebudayaan sendiri itu seperti apa di Bangka Belitung? Nah ini beda Mbak ya. Kalau orang ketika bicara Bangka Belitung, terus Bali ya, Iya. coba kita rasakan ya, kepercayaan diri di hati itu masih beda. Kita tanya, Mbak, lo mau kemana? Ke Bali, ya kan? Pasti pemikiran kita, wah hebat budaya. Ketika Mbak mau kemana? Ke Bangka Belitung. Apa sih Bangka Belitung? Bentar, sampai Bangka Belitung di mana? Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus memberi kepercayaan kepada dunia. Ketika Bangka Belitung, ini loh aku Bangka Belitung. Iya. Artinya harus dikuatkan jati diri Bangka Belitung. Untuk menguatkan jati diri Bangka Belitung, kita seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, kebudayaan ya. Iya. Kebudayaan kita beda dengan Bali. Kita Contohnya masih seperti apa, Pak? contohnya kalau Bali orang bule pakai pakaian bang begini bebas. Iya. Ya. Tapi kita pakaian gitu masyarakat belum bisa menerima karena tinggal ya terkejut kan. Nah, tinggal bagaimana masyarakat nanti mensikapi ketika ada orang luar datang ke Bangka Belitung yang memakai pakaian-pakaian kebudayaan yang sesuai yang dia pakai. Ya kita harus perlahan merubah mindset pola pikirnya ya. Kan tidak semua turis itu datang ketika pakaian yang mohon maaf tidak pantas, terus itu negatif, kan tidak. Kan memang alamnya mereka begitu ya, harusnya kita nerima. Tapi yang tidak kalah penting juga, kita juga kan mendatangkan turisme itu tidak dari orang-orang itu juga. Kita bisa mendatangkan kaum muslimat Pak yang santun, bisa. Tinggal bagaimana peran pemerintah ini. Oh, aku mau menjadikan daerah wisata itu mungkin daerah muslim. Bisa kan? Ya tergantung bagaimana mimpi para pemimpin masing-masing itu tadi. Ya. Jadi harapan Bapak tuh kayak gimana untuk pariwisata dan kebudayaan di Bangka Belitung? Ya, harapan kita ya dua-duanya harus berjalan bersinergi ya. Ketika pariwisata ada, ketika budayaan tumbuh, ya jangan dipersoalkan kebudayaan tadi seolah-olah bertentangan dengan wisata itu. Karena itu tetap kebudayaan itu salah satu daya tarik ini para turisme. Misalnya contoh ya, kita unik loh di Bangka Belitung itu ada kebudayaan Tionghoa. Ya kan? Nah, seharusnya masyarakat sini memang sudah bisa menerima kok. Ya kita angkat. Jadi antara
pariwisata dan kebudayaan ya, itu memang itu salah satu untuk pendukung ya, daya tariknya ya. Kalau kita datang ke sini tidak ada kebudayaan yang menarik, gimana kita mau datang itu contoh saja. Padahal Bangka banyak adat istiadat ya Pak ya. Ada banyak adat istiadatnya yang bisa dikembangkan, namun ini belum menjadi tren ya para tamu yang Belum banyak dikenal juga. belum banyak dikenal ya. Wajar lah, kita masih usianya muda Mbak ya, makanya kita seharusnya sekarang ini harus berani mimpi, mempunyai image ketika mohon maaf ya, Iya. ketika lahir itu sudah pemikiran kita pariwisata, itu saja Pariwisata. ya. Ketika melangkah kita keluar dari rumah, ketika kita melangkah akan kerja di kantor, sudah berpikir ini pariwisata ya, rumahku ini adalah pariwisata gitu. Oke, baik. Pak, juga kita dengar-dengar ini pas ulang tahun nanti November. Oh, iya, Hari iya, Sabtu, iya. Pak. Oh, iya, iya. Nanti dulu Pak, kita break lagi sejenak. Pak. Iya. Nanti bisa Bapak jangan kemana karena ulang tahun kita nanti yang ke-21 ada sesuatu juga yang spesial Pak ya. Oh iya, ada spesial. Yang dibocorin Untuk dulu ada ulang penasaran tahun, nih. ya. Iya, baik. Dan- Bisa kita break Iya, ya, tetap iya. bersama Iya. saya Cici dan Rati Aprilia. Iya, Sahabat terima kasih. Soeharto. Seperti serangkaian puisi yang ditata dengan indah, mari kita memulai perjalanan untuk menciptakan momen yang takkan pernah terlupakan. Dengan jutaan pesona abadi. Dan ini bukan sekedar mimpi yang menjadi nyata, namun keindahan ini adalah kisah nyata yang tidak akan terlewatkan. Negeri persaudaraan dalam kedamaian keberagaman yang kental, sebuah warisan dengan kelembutan inspirasi, sebuah warisan dengan kekuatan karakteristik yang takkan pernah ditemukan di tempat lain. Aroma cita rasa sejati dari warisan Nusantara yang akan meninggalkan sebuah kerinduan ketika terasa di lidah para pemburu nikmat sejati. Sebuah perjuangan menjadi jejak di daratan bersejarah, membangkitkan jiwa petualangan pada alam yang menakjubkan, menambah kekaguman bagi para penjelajah. Ketika berbicara tentang keajaiban, alam dan budaya, Bangka Belitung adalah jawaban untuk menghilangkan dahaga akan keindahan yang abadi. Nyalakan jiwa petualang Anda. Mulailah perjalanan Anda. Baik, ini Sabang Kapos, sesi terakhir nih nanti. Oke. Kita simpen yang seru-serunya di akhir. Apa nih? Iya, kan Pinter kita juga bentar ini. lagi udah mau 21 tahun Bangka Belitung, November Iya. nanti Pak Iya, ya. iya, iya, iya. Wah, luar biasa nih. Nah, di Dinas Pariwisata ada sesuatu nih. Ada Apa apa? tuh? Wah, penasaran Kok, nggak sih? Penasaran nih? kok pertanyaannya ngejer terus ini? Iya dong. Bisa Apa yang pakai- ditanya? Apa yang ditanya? Ayo. Jadi ada apa nanti Pak yang disiapkan Dinas Pariwisata, mungkin berhubungan dengan pariwisata juga tentunya. Iya. Heeh.
di hari jadi Bangka Belitung ke-21 nanti? Wah, ini pertanyaan yang sudah kedua kali ya. Iya. Yang mestinya masih saya simpan dulu. Ini kan rahasia mestinya. Tapi di Bangka Tapi Pos tapi mungkin nggak ya. apa-apa ya di Bangka Pos ya. eksklusif. Baik, ya, jadi saya memang kepingin membuat kejutan ya, karena bulan November kita sudah usia provinsi, sudah usia 21 tahun. Saya berserta teman saya punya adik di sini Mbak, Mas Rizky, itu adik saya aja. Cuma beda bapak sama ibu aja. Nah, jadi saya sudah berkolaborasi bagaimana untuk membantu saya untuk mengembangkan promosi pariwisata. Jadi kami ada ide untuk ke depan menghadapi ini. Gimana caranya ulang tahun ini kita support pemilihan daerah wisata. Setiap daerah itu minimal tiga destinasi wisata yang hebat. Nanti kita lombakan. Ya. Kayak gimana tuh, Pak? Ya nanti misalnya Bangka Indo ya destinasi yang mau dilombakan apa Iya, destinasi paling wisatanya unggulnya paling gitu ya. unggulnya. Berarti dapat Karena hadiah